salah satu aplikasi instrumentasi yaitu angket kepada siswa-siswi R5B. Adapun maksud dan tujuan dari penyebaran angket ini sendiri yaitu untuk mengetahui nih sejauh mana informasi yang lengkap mengenai suatu masalah atau progres dari hasil pembelajaran siswa-siswi R5B selama ini, dan juga untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dalam rangka penyusunan suatu program dan sebagai evaluasi dalam program bimbingan dan konseling. Di dalam angket ini tidak ada pertanyaan yang benar maupun yang salah. Jadi ketika nanti kalian mengisi angket, Ibu harap kalian bisa mengisi sesuai dengan diri kalian sendiri. Dan tidak usah khawatir karena di dalam pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi hasil dari belajar kalian. Dan Ibu akan jamin kerahasiaannya. Mungkin nanti hanya akan Ibu dan kalian yang mengetahui isi di dalam angket yang sudah kalian jawab. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan angket ini kepada satu persatu siswa-siswi di kelas R5B. Di sini juga sudah diberikan keterangan nama, kelas, dan juga umur yang nantinya harus kalian isi. Di sini juga sudah diberikan penjelasan petunjuk dari pengisian angket ini. Bisa kalian baca, yaitu kalian bisa beri tanda silang atau tanda checklist pada saat pengisian angket. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan keterangan-keterangannya. Kalian bisa pilih yang mana yang sesuai. Baik anak-anak, jika sudah memiliki masing-masing dari lembaran angketnya, Ibu minta kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam angket tersebut. Nah, jika di dalam angket tersebut pertanyaan-pertanyaannya kurang kalian mengerti atau kurang kalian pahami, bisa langsung saja ditanyakan kepada Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pertanyaan di angket tersebut? Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan angketnya diisi ya. Baik, jika sudah selesai mengisi angketnya, harap ketua kelas untuk mengumpulkan hasil dari angket yang sudah dijawab oleh teman-temannya dan dikumpulkan kepada Ibu. Sepertinya semua sudah mengumpulkan angketnya ya. Oh ya, Ibu ingin memberitahu juga nih, kenapa Ibu melakukan penyebaran angket ini pada pagi hari, supaya pada saat kalian melakukan pengisian angketnya, kalian masih dalam kondisi yang bersemangat. Oleh karena itu, Ibu meminta izin pada mata pelajaran pertama untuk supaya Ibu bisa masuk ke kelas kalian dan melakukan penyebaran angket ini. Baik, kalau begitu, terima kasih atas partisipasinya dari kelas R5B dalam pengisian angket ini. Semoga hasil dari angket yang sudah kalian isi bisa Ibu evaluasi. Kalau begitu, Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menganalisis instrumen DCM yang pernah kalian isi semester lalu dan kalian pernah pelajari, yang nantinya akan dimasukkan ke tabel instrumen di buku kegiatan pendukung halaman 22. Anak-anak, dilihat dari data instrumen DCM yang kemarin, predikat paling rendah yaitu C berada di topik 4, 10, dan 11. Di topik keempat yaitu kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. Topik masalah yang paling banyak dipilih oleh siswa yaitu di nomor 62, 65, dan 67. 62 itu sering gagal dalam usaha mencari kawan, 65 yaitu tidak berminat dalam berorganisasi, dan 67 yaitu sukar menyesuaikan diri. Di topik 10 yaitu masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Butir masalah yang paling banyak dipilih oleh siswa yaitu di nomor 184, sukar bagiku menetapkan pilihan perguruan tinggi. Di nomor 186, bagiku sulit untuk menetapkan pilihan jurusan. Dan di 187 yaitu khawatir tidak diterima di perguruan tinggi. Di topik 11 yaitu penyesuaian terhadap kurikulum, butir masalah yang sering banyak dipilih oleh siswa yaitu ada di nomor 206, saya takut terhadap ulangan. Di 213, sering khawatir kalau mendapat giliran. Dan di 214 yaitu sering mendapatkan kesukaran dalam penyelesaian tugas rumah. Yang dimasukkan ke tabel jenis instrumentasi yang ada di buku kegiatan pendukung di halaman 22 untuk menentukan layanan apa yang tepat. Karena pemberiannya ini secara klasikal, maka hasil dari pemberian DCM secara klasikal yaitu menggunakan layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan penguasaan konten. Keterangan tema untuk layanan orientasi ada di topik 4 yaitu kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. Butir masalah yang paling banyak dipilih oleh siswa ada di nomor 62 dan nomor 67
Yang pertama, butir masalah nomor 62 yaitu sering gagal dalam usaha mencari kawan. Tema yang paling tepat yaitu upaya meningkatkan hubungan antar kawan. Yang kedua, butir masalah nomor 67 yaitu sukar menyesuaikan diri. Tema yang tepat yaitu pengenalan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah yang baru. Selanjutnya, keterangan tema untuk layanan informasi ada di topik 4 yaitu kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. Butir masalah yang paling banyak dipilih oleh siswa ada di nomor 65, dan di topik 10 yaitu masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Butir masalah yang paling banyak dipilih oleh siswa di nomor 184 dan 187. Yang pertama, butir masalah di nomor 65 yang tidak berminat dalam berorganisasi. Materi yang tepat atau tema yang tepat yaitu manfaat dari bersosialisasi dalam berorganisasi. Yang kedua, butir masalah di nomor 184 yaitu sukar bagiku untuk menetapkan pilihan perguruan tinggi. Tema materi yang tepat yaitu tips dalam memilih perguruan tinggi. Yang ketiga, butir masalah di nomor 187 yaitu khawatir tidak diterima di perguruan tinggi. Tema materi yang tepat yaitu tips masuk perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, keterangan tema untuk layanan pengawasan konten ada di topik 11 yaitu penyesuaian terhadap kurikulum. Butir masalah yang paling banyak muncul atau dipilih oleh siswa yaitu di nomor 206, 213, dan 214. Yang pertama di 206 yaitu saya takut terhadap ulangan. Materi yang tepat atau tema yang tepat yaitu cara mengatasi kecemasan dalam menghadapi ulangan. Yang kedua, butir masalah nomor 213 yaitu sering khawatir kalau mendapatkan giliran. Tema yang tepat yaitu cara menumbuhkan rasa percaya diri agar tidak khawatir jika mendapatkan giliran. Yang ketiga yaitu butir masalah nomor 214 yaitu sering mendapatkan kesukaran dalam penyelesaian tugas rumah. Materi atau tema yang tepat yaitu cara mengatasi kesulitan saat menyelesaikan tugas rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Salwa Nur Asifa. Ibu mengajar guru BK. Sini Ibu akan menjelaskan tentang alat pelengkap masalah atau aum umum. Aum umum yang ingin Ibu jelaskan yaitu aum umum individu dari siswa yang bernama Tiara. Anak-anak bisa dilihat dari tabel yang Ibu berikan atau Ibu tunjukkan. Di situ ada nama masalah, jenis masalah, bidang masalah, persen, jumlah, dan bidang masalah paling berat. Nah, di sini kita akan mencari butir masalah yang sedang dialami Tiara. Coba dilihat, dia lebih banyak memilih apa. Di sini ada hubungan sosial atau HSO. Tiara lebih banyak memilih dari bidang masalah HSO. Dari butir-butir masalah yang dipilih oleh Tiara menggunakan layanan apa dan tema apa yang tepat. Yang pertama 136. 136 tidak menyukai atau tidak disukai seseorang. Layanan konseling perorangan, temanya upaya untuk disukai seseorang. Yang kedua 137 merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolehkan orang lain. Layanannya itu bimbingan kelompok, temanya bersosialisasi. Nah, yang ketiga 138 yaitu mengalami masalah karena ingin lebih terkenal, lebih menarik, lebih menyenangkan bagi orang lain. Layanannya itu penguasaan konten. Temanya cara mengubah diri dan dengan menjadi lebih baik. Berikutnya ada 139 mempunyai kawan yang kurang disukai orang lain. Layanannya itu perorangan, temanya tips bagaimana mudah bergaul. Dan berikutnya ada 140 tidak mempunyai kawan, akrab, hubungan sosial atau terbatas, terisolir. Layanannya itu penguasaan konten ya, temanya tips bagaimana mencari teman yang banyak. Yang berikutnya 151 kurang peduli terhadap orang lain. Layanannya itu bimbingan kelompok agar dia mengenal satu sama lain dan peduli terhadap orang lain, tidak menutup dirinya. Temanya itu cara mengubah sikap supaya menjadi lebih peduli terhadap orang lain. Dan berikutnya yaitu 154 mengalami masalah dengan orang lain yang kurang peduli terhadap diri sendiri. Layanannya itu mediasi ya, temanya mengasah kepedulian kepada diri sendiri. Berikutnya 166 tidak lincah dan kurang mengetahui tata krama pergaulan. Layanannya konsultasi, temanya itu etika tata krama dalam pergaulan yang baik dalam bergaul. Berikutnya 168 sering membantah atau tidak menyukai yang dikatakan atau yang dirasakan orang lain, bisa dikatakan sombong. Layanan itu bimbingan kelompok, temanya itu upaya untuk tidak menyukai sesuatu yang dirasakan orang lain.
Dan 169, mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan orang lain. Layanan itu perorangan ya, temanya itu cara agar tidak mudah tersinggung dan sakit hati. Bisa dibilang untuk anak zaman sekarang itu tidak baper ya. Nah, itu ibu sudah menjelaskan butir masalah, layanan, dan tema yang cocok untuk kaum individunya Tiara. Selamat pagi anak-anak. Lalu dengan melihat dari nominatif tabulasi arah pilih yang nantinya akan dimasukkan ke tabel instrumentasi di halaman 22. Jika kalian lihat di tabulasi arah pilih, yaitu ada siswa terpopuler yaitu siswa C dan siswa terisolir yaitu siswa G. Karena siswa tersebut yang mempunyai masalah. Lalu Bapak akan yaitu layanan BK yang mencakup 9 jenis menurut Pak Yetno. Akan tetapi Bapak layanan yang tepat kepada siswa G. Apa aja itu? Yaitu ada layanan penguasaan konten, yaitu ada layanan penguasaan konten dengan temanya itu tips bagaimana mencari teman yang banyak. Lalu yang kedua itu ada layanan bimbingan kelompok, karena di bimbingan kelompok ada 2 topik, yaitu topik umum bersosialisasi dengan teman. Yang ketiga itu ada layanan mediasi. Lalu yang keempat ada layanan konsultasi. Yang kelima itu yang terakhir ada layanan individu. Baik, karena nominatif datanya takut tidak akurat, maka yang harus dilakukan yaitu harus melakukan instrumentasi non-tes yang lain. Kenapa harus melakukan instrumentasi non-tes yang lain, Pak? Ya karena untuk saling melengkapi dan mencari data yang akurat untuk siswa G. Instrumentasinya itu berupa yang pertama ada angket. Kenapa harus melakukan angket kepada siswa G? Ya karena untuk mengungkapkan keterangan yang bersifat pribadi ya untuk masalah siswa C-nya. Lalu yang kedua ada observasi. Tujuan kita melakukan observasi kepada siswa G yaitu untuk mengetahui informasi yang real dengan mengetahui tingkah lakunya siswa G yang menyebabkan dia menjadi siswa terisolir itu kenapa. Lalu yang ketiga selanjutnya ada home visit atau kunjungan rumah. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya itu untuk mengetahui siapa tahu siswa G itu mempunyai masalah di keluarga yang menyebabkan dia tidak bergaul di lingkungan sekolahnya. Lalu yang keempat itu ada TCM atau daftar cek masalah. Tujuannya itu untuk supaya siswa G itu mengemukakan masalah yang sedang dihadapinya. Lalu yang terakhir itu ada umum. Tujuannya itu untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi siswa G. Untuk sosiometri, maka anak-anak bisa melihat halaman 22 di buku kegiatan pendukung BK. Bisa kalian lihat di tabel kegiatan pendukung BK di halaman 22 itu ada jenis instrumentasi. Karena kita sedang menganalisa sosiometri, maka bisa kalian lihat di situ ada penguasaan konten. Tadi kita menggunakan layanan penguasaan konten. Silakan kalian checklist. Lalu ada konseling perorangan. Nah, di situ bisa kalian checklist juga ada bimbingan kelompok. Tadi kita menggunakan layanan bimbingan kelompok, maka bisa di checklist juga. Lalu ada mediasi. Lalu ada aplikasi instrumentasi, yaitu tadi ada DCM, AUM, lalu ada angket, ada kunjungan rumah juga.
Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sekian, wabarakatuh. terima kasih. Di sini tentang tahapan akhir. Tahapan terakhir itu kita di sini akan membahas formulir aplikasi kegiatan pendukung instrumentasi. Yang pertama ini kita akan membahas tentang kegiatan pendukung yang pertama, yaitu yang pertama adalah DCM. Di sini kita sudah melihat ada formulirnya. Ya, yang pertama itu yang kita akan bahas adalah di sini adalah topik permasalahan atau pembahasan. Topik permasalahan di sini adalah kegiatan pendukung aplikasi instrumentasi, yaitu DCM tadi. Terus yang kedua adalah bidang bimbingan. Nah, di dalam DCM ini ada beberapa bidang bimbingan. Yang pertama kita mesti lihat pada butir masalah di nomor 62, 65, dan 67, yaitu sering gagal dalam usaha mencari kawan. Nah, otomatis di sini kita menggunakan bidang bimbingan sosial. Pada poin 2, pada butir masalah di nomor 184 dan 187, yaitu sukar bagiku menetapkan pilihan perguruan tinggi berorganisasi menggunakan bidang bimbingan karir. Pada poin 3, pada butir masalah di nomor 206 dan 214, yaitu saya takut terhadap ulangan bidang bimbingan belajar. Kita di sini menggunakan bidang bimbingan belajar. Nah, nomor 4, pada butir masalah di nomor 215, yaitu sering khawatir kalau mendapat giliran. Nah, di sini kita menggunakan bidang bimbingan pribadi. Nah, selanjutnya adalah pada bagian C, jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang kita gunakan di sini adalah aplikasi instrumentasi. Fungsi kegiatan ini sebenarnya apa sih? Nah, di sini kita ada beberapa poin. Pada poin pertama, untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah atau sedang dialami. Pada yang kedua, poin 2, untuk sistematis jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintetis dengan cara alat atau cara yang lain. Nah, pada poin 3, untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan, bimbingan, dan konseling sesuai dengan masalah individu atau kelompok pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan dari penggunaan DCM ini apa sih? Nah, di sini ada untuk merangsang dan memancing pengutaraan masalah yang ada atau sedang dialami oleh seseorang. Sasaran kegiatannya, nah dari sasaran kegiatan DCM tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Alma, siswa. Nah, selanjutnya adalah uraian kegiatan dan materi layanan. Dalam kegiatan uraian dan materi layanan ini ada beberapa poin. Ya, poin pertama adalah nama instrumen. Nama instrumennya adalah kegiatan instrumentasi. Yang kedua, jenis instrumennya. Nah yang pada poin 4, 5, dan 6, yaitu pokok isi instrumen, pola pengerjaan sosial, dan pola pengadministrasian kita lewatkan saja. Pada bagian H, tempat layanan. Tempat layanannya berhubung kita sedang di sekolah, berarti kita menggunakannya di sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah waktu, tanggal, atau semester. Pada saat ini kita menggunakannya pada tanggal 8 Oktober 2020, bertepatan dengan semester ganjil. Nah, selanjutnya adalah penyelenggaraan kegiatan. Penyelenggara kegiatannya yaitu sudah jelas Bapak sebagai guru BK. Konsultannya yaitu kalian sebagai seorang siswa. Pengolahan data, interpretasi hasil. Nah, di sini ada dua, yaitu siapa yang mengelola dan siapa yang menginvestasi. Yang mengelola saya sebagai guru BK dan menginvestasi adalah wali kelas kalian. Selanjutnya adalah penggunaan hasil. Digunakan terhadap siapa? Nah, digunakannya jelas kepada kalian untuk menjelaskan tentang instrumen-instrumen ini. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu menggunakan sistem Akurs, yaitu yang dimana A, siswa atau kalian diharapkan bisa mengerti cara penggunaan DCM. Selanjutnya yang K itu kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan DCM di masa depan, yaitu ya
Selanjutnya adalah U, siswa atau kalian berusaha dengan kemampuannya untuk bisa mengaplikasikan DCM di lingkungan kalian. Nah, itu selanjutnya adalah R, yaitu kalian merasa siap dan bersemangat untuk mengembangkan DCM. Nah, terakhir adalah siswa diharapkan bersungguh-sungguh dan berusaha mendalami DCM. Nah, kalian di sini diharapkan bisa memperdalam materi-materi DCM ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan Ibu Salwa. Nah, di sini topik pembahasan yang kita permasalahkan atau yang kita gunakan adalah sudah jelas ya, seperti yang pertama yaitu kegiatan pendukung aplikasi instrumentasi. Nah, pada bidang bimbingan yang seperti sudah diingatkan yaitu pada butir masalah yang dipilih oleh Tiara. Nah, karena tadi umumnya Bu Salwa itu mengarah ke siswa yang bernama Tiara. Nah, itu pada poin butir 136, 137, 138, 139, 140, 151, 154, 166, 168, 169 menggunakan bidang bimbingan sosial. Karena di sini dia mengalami masalah lebih ke peranan dia atau masalah dia di dalam bersosial. Nah, yang selanjutnya ada jenis kegiatannya sama, masih aplikasi instrumentasi. Fungsi kegiatannya itu untuk apa sih? Fungsinya untuk menemukan dan memahami setiap permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, tujuan kegiatannya adalah agar siswa, guru, orang tua mengetahui mutu kegiatan belajar dan masalah belajar anaknya atau kalian semua sebagai siswa. Nah, itu sasaran kegiatannya siapa? Siswa. Sedang membicarakan umum siswi bernama Tiara. Saat itu terus lanjutannya sama ya seperti yang lain-lain, ada uraian kegiatan dan materi layanan. Nah, di sini ada nama instrumen. Nama instrumennya di sini kegiatan instrumentasi sama ya. Jenis instrumennya umum karena Ibu. Terus pokok isi instrumen, pola pengerjaan sosial, pola pengadministrasian itu dilewatkan saja untuk saat ini ya. Dan selanjutnya ada tempat layanannya sama di sekolah. Nah, waktu atau tanggal semesternya ini dikerjakan hari berikutnya ya, yaitu tanggal 9 Oktober 2020. Penyelenggara kegiatan adalah guru mendukung. Nah, di sini adalah konsultannya ini sebenarnya kalian tapi karena tadi Ibu Salwa sedang dari siswi bernama Tiara, tempat layanannya sama di sekolah kan tadi sudah. Yang mengelola guru BK dan implementasi wali kelas kalian digunakan kepada siswa atau kalian yang kebetulan di sini umumnya digunakan pada Tiara, yaitu digunakan dalam layanan individu karena di sini umum individu ya, jadi di sini menggunakan nama Tiara saja. Terus yang menggunakan guru BK digunakan pada jam pertama sama seperti DCM tadi. Dan di sini digunakannya di ruang BK gitu. Rencana follow up-nya sama seperti penilaian segera menggunakan AKURS. Dan Bapak akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Nah, topik permasalahan yang terakhir kita di sini akan membicarakan sosiometri yang sudah dijelaskan oleh Bapak Irfan. Dan mendukung aplikasi instrumentasi, bidang bimbingannya terlihat pada masalah siswa G yang terisolir, maka bidang bimbingannya adalah pribadi dan bimbingan sosial. Di sini kita bisa menggunakan beberapa bidang ya, selama masih masuk dengan masalah yang kita tentang sedang uji ya, atau sedang kita nilai. Yaitu jenis kegiatannya aplikasi instrumentasi sama. Fungsi kegiatan sosiometri ini ada sebagai alat ukur untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelitian terhadap relasi sosial dan status sosial dari penelaahan terhadap reaksi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan.
Nah, selanjutnya adalah tujuan kegiatan. Tujuan kegiatannya adalah mengukur popularitas individu. Nah, sasaran kegiatannya di sini Bapak Irfan menggunakan materi layanan, nama instrumennya kegiatan itu instrumentasi, jenis instrumen yang digunakan geometri, dan penggunaannya cara penyusunan layanannya ini secara manual. Sama seperti DCM dan AUM sebelumnya, pada poin pokok instrumen, pola pengerjaan soal, dan pola pengimplementasian dilewatkan saja. Nah, selanjutnya adalah tempat pelayanan. Tempat pelayanan ini ada di sekolah. Waktu pengerjaannya itu karena kita tidak mungkin ya menggunakan atau mengerjakan instrumen itu pada hari yang bersamaan. Jadi kita di sini adalah 2 hari setelah DCM dan 1 hari setelah AUM umum, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2020, semester ganjil ya, karena kita belum memasuki semester genap. Penyelenggara kegiatan sudah jelas guru BK di sini. Terus yang selanjutnya adalah konsultannya, yaitu sebagai contoh tadi yang sudah dijelaskan. Terus adalah yang mengolah guru BK, instrumentasi sama masih wali kelas, digunakan terhadap siswa G tadi, digunakan dalam layanan individu, karena di sini kita sedang membicarakan contohnya ini siswa individu. Jadi kita ruangannya ini ruang BK. Rencana penilaiannya atau follow up-nya masih bersama menggunakan LISEC dan masih sama seperti tadi. Begitu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih.